Ren adalah seorang gadis yang sedang berkuliah. Ren, lihat ge, akun sosmedku sekarang jadi banyak banget tahu pengikutnya. Wih, kok bisa sih Don? Aku dari kemarin coba berbagai cara nggak berhasil loh buat naikin pengikutku di sosmed. Ya ampun, kasihan banget sih. Berarti ya Ren, kamu tuh gak berbakat main sosmed. Tadi ngomong-ngomong, emangnya di akun sosmed kamu sih isinya apa? Ya, foto dan video lah. Kadang kalau ada buat video tugas, aku juga upload di situ. Hehehe. Soalnya males kalau mau buat akun baru lagi. Pantesan aja kamu pikir siapa yang mau lihat video tugas kamu. Duh jajan, kamu nih lucu banget deh. Ren, orang main sosmed tuh biar bisa refreshing dan lupa tugas dan juga masalah. Kamu malah upload tugas di akun sosmed utama kamu. Kalau mau yang banyak ngikutin kamu di sosmed, ya buat foto-foto estetik atau buat video yang menghibur dong. Kayak aku ini. Wis, masa iya sih? Padahal aku lihat banyak juga kok orang yang posting tentang tugas ataupun tentang pelajaran di sosmed. Captionnya belajar online gitu. Ya terserah kamu aja lah Ren. Wis, kamu mah gitu. Padahal aku juga pengen loh jadi selebriti sosmed. Hah? Apa? Selebriti sosmed? Haha, kamu nih ngelawak aja. Lihat aja pengikut kamu aja gak sampai 100. Hehehe, iya juga sih. Makanya bantuin dong. Males, aku ngasih saran aja gak kamu dengerin. Iya, sampai lupa aku Ren. Tadi kamu dipanggil sama Bu Ayu di ruangannya. Hah? Yang bener kamu Don? Kamu gak lagi bercanda kan? His, aku beneran lah. Orang aku tuh tadi ketemu langsung kok. Duh, males banget sih aku ketemu tuh dosen. Kerjaannya tuh ya ngejudge mahasiswa terus. Asli sih, aku males banget ketemu sama tuh orang. Tapi mau kayak mana lagi kamu? Kan tadi udah dipanggil, jadi ya harus datang ke ruangannya lah. His, ya juga sih. Ya udah deh, aku ke ruangan Bu Ayu dulu ya. Tok tok tok, permisi Bu. Boleh saya masuk? Iya, silakan masuk. Ada apa ya Bu? Tadi kata si Doni, Ibu manggil saya. Ren, nilai UTS kamu tuh standar banget tahu nggak? Masa dari semester kemarin gak ada peningkatan sama sekali? Tapi Bu, bukannya itu tetap memenuhi persyaratan buat lulus MK Ibu ya? Iya sih, tapi saya gak mau lulusin kamu. Kalau nilainya cuma segitu-gitu doang, saya mau kamu UTS ulang. Loh, kok gitu sih Bu? Dan kenapa cuma saya loh Bu? Kemarin loh, saya lihat nilainya si Rati itu sama aja deh, standar kayak saya. Bahkan nilai saya agak lebih besar daripada punya dia. Loh, dia itu loh sudah mau bantuin ibu buat promosiin jualan ibu di akun dia yang banyak banget pengikutnya. Jadinya jualan ibu tuh laku keras berkat bantuan dia. Bu, ini kan masalah nilai, kok malah disangkut pautin ke urusan pribadi ibu sih? Nggak adil banget lah. Ibu ini nggak profesional banget sih jadi dosen. Jaga omongan kamu ya. Saya tuh dosen, ya suka-suka saya lah. Kamu nih nggak tahu diri banget sih. Masih mending ya kamu tuh saya suruh buat ngulang UTS-nya. Kamu emangnya mau kalau nggak saya lulusin dan ngulang MK saya di semester depan? Astagfirullah, janganlah Bu. Ya udah, sini kertas UTS-nya biar saya kerjain ulang. Nah, gitu dong. Kamu nih, padahal mah tinggal nurut. Kok pakai acara sok-sokan protes sih? Nih, kerjain sekarang juga di sini ya. Jangan lama-lama. Loh, yang bener aja Bu, saya kerjainnya sekarang juga di sini. Bukannya biasanya boleh ya saya kerjainnya di rumah? Kali ini nggak boleh, karena kamu udah bikin saya kesel. Udah buruan kerjain, saya ada urusan lain. Saya loh nggak cuma ngurusin kamu doang. Ih sumpah, nih dosen kok malah makin semena-mena sih. Pengen deh aku kasih paham ke dia. Tapi yang ada ntar aku malah kena masalah. Udahlah, mending aku cepet-cepet kerjain, biar bisa keluar dari sini. Tak lama kemudian, Ini Bu, udah selesai. Kalau gitu saya permisi ya Bu. Bentar. Kamu ini gak sopan banget sih, asal mau pergi aja. Ini sekalian, buangin sampah saya. Astagfirullah. Ya udah sini Bu. Apa maksud kamu? Kok istighfar dulu sih tadi? Loh, emangnya saya gak boleh istighfar gitu Bu? Iya, bukannya gitu sih. Ya udahlah terserah. Udah sana, kamu langsung keluar aja. Iya Bu. Kalau gitu saya permisi dulu ya. Sumpah ya, kok ada sih dosen kayak gitu? Parah banget. Bisa-bisanya coba urusan pribadi dicampur ke kerjaan. Nggak adil banget sih.
Mana omongannya itu loh, nyakitin semua. Jadi dosen kok semena-mena gitu sih? Andai aja, aku juga bisa jadi selebriti di sosmed. Pasti deh, Bu Ayu itu nggak akan kayak gini ke aku. Pasti deh, si Bu Ayu itu nggak akan kayak gini ke aku. Dia pasti bakal sok baik dan minta promosiin jualannya di akunku. Tapi boro-boro jadi selebriti sosmed. Orang pengikutku aja nggak sampai 100. Ren, kamu kok ngomong sendiri sih? Udah kayak orang gila aja. Astagfirullah Don, kamu nih ngagetin aja loh. Iya ya maaf. Ren, jangan-jangan kamu udah gak waras lagi gara-gara ketemu Bu Ayu tadi. Iya nih, gila aku lama-lama ngadepin tuh dosen. Kapan sih dia pensiun jadi dosennya? Lama banget deh, udah tua bangka kayak gitu juga. Kamu nih jangan sembarangan ngomong gitu dong. Nanti ada yang denger loh, bisa kena masalah ntar kamu. Iya ya, sorry deh, aku lagi kebawa emosi soalnya. Emangnya kamu tadi disuruh ngapain sama Bu Ayu? Kelihatannya kamu frustasi banget deh kelihatannya. Asal kamu tahu ya Don, aku tuh disuruh ngerjain UTS ulang sama dia. Mana harus langsung di sana lagi ngerjainnya. Padahal nilaiku tuh ya standar dan memenuhi persyaratan lulus. Sedangkan ya Don, si Rati yang nilainya di bawah aku nggak disuruh kayak gitu. Katanya Bu Ayu, karena si Rati itu udah bantuin Bu Ayu promosiin jualannya di akun sosmed si Rati yang banyak pengikutnya itu loh. Wah gila, kali ini Bu Ayu udah keterlaluan banget deh. Sebenarnya kamu tuh bisa tuh laporin tuh orang. Males banget deh aku berurusan sama tuh orang. Entar yang ada malah aku yang disalahin. Ya juga sih, emang susah sih jadi mahasiswa. Serba salah, tapi coba tahan sampai kita lulus aja Ren. Duh Don, ini loh aku udah nahan sekuat tenaga. Aku cuma takut aku tiba-tiba meledak dan marah-marah sama tuh orang. Kan gawat. Ya sih kalau terlalu kelamaan mendem tuh, takutnya kalau sekali marah bisa meledak-ledak dan bikin masalah. Nah itu dia yang aku maksud. Astagfirullah, udah sore aja sih. Don, aku duluan ya. Aku ada kerjaan soalnya. Walah ya, hati-hati ya Ren. Saya di tempat kerja. Bagus. Kamu ya Ren, kenapa kamu kok baru berangkat kerja jam segini? Kamu nih nggak lihat jam apa ya? Maaf Pak, tadi di kampus ada beberapa hal yang harus saya urus. Udah, gak usah kebanyakan alasan. Jangan sampai ya hal ini terulang lagi, oke? Kalau sampai terulang, saya akan potong gaji kamu. Jangan dong Pak. Iya, saya janji gak akan telat lagi. Jadi tolong Pak, jangan potong gaji saya. Oke, saya pegang janji kamu itu ya. Awas aja sampai kamu itu ingkar. Udah sana langsung kerja. Setelah selesai kerja, Akhirnya selesai juga kerjaanku hari ini. Aku langsung pulang aja deh. Rasanya capek banget nih badan. Pak Roni, belum pulang apa Pak? Rena, iya hari ini ada beberapa hal yang harus saya selesaikan, jadi belum bisa pulang. Walah, begitu toh. Kalau gitu saya pulang duluan ya Pak. Bentar, saya mau nanya ke kamu. Nanya apa ya Pak? Kok tumben banget? Kamu kenal Ratih yang jadi selebriti sosmed itu kan? Iya Pak, saya kenal. Kebetulan saya sekelas sama dia ketika kuliah. Wah, baguslah kalau gitu. Jadi gini, saya tuh ngefans banget sama dia. Jadi boleh gak kalau kamu mintain tanda tangan dia buat saya? Hah? Ini Bapak serius apa? Ya iyalah, emang kelihatannya saya tuh bercanda apa? Ya enggak sih. Tapi nggak gratis ya Pak. Ada biaya jasanya. Gampang, nanti saya akan tambahin gaji kamu deh bulan ini, oke? Wih, yang bener Pak. Ya udah deh kalau gitu, Bapak tenang aja ya. Saya nanti pasti deh nggak akan saya mintain. Loh, kok gitu sih? Ya Bapak minta sendirilah. Saya mah males mau mintain. Mau Bapak nambahin gaji saya pun saya nggak akan mau. Udah ya Pak, permisi. Nyebelin banget sih semuanya. Kan aku jadi pengen jadi selebritis juga. Tapi gimana sih caranya? Pusing banget deh. Itu kan ada mall yang belum lama buka ya. Duh, kok aku tiba-tiba dapat ide bagus. Hahaha. Nih otak gacor banget deh kalau udah kepepet gini. Nah, aku ke mall aja. Terus foto-foto aja sama barang-barang mewah yang ada di mall. Hahaha. Pasti deh orang-orang di sosmed pada percaya. Duh, kenapa ya aku gak kepikiran ini dari kemarin? Tapi gak apa-apa deh. Sekarang mending aja langsung aku coba. Wih, aku coba yang mana dulu ya buat aku foto? Di toko perhiasan dulu deh. Permisi mas,
Saya mau nyoba-nyoba dulu, boleh nggak ya? Ntar takutnya nanti nggak cocok gitu kalau saya langsung beli. Oh alah, boleh kok Mbak, silakan. Asal jangan dibawa kabur ya perhiasannya. Aman mas, nggak akan kok. Sebentar ya, saya foto dulu. Wih, bagus banget nih hasil fotonya. Mana kelihatan banget kalau aku baru beli perhiasan ini. Hahaha, pasti deh. Nanti ketika aku upload di sosmed, banyak orang yang percaya kalau aku tuh beli pakai uangku sendiri. Terus entar banyak yang nge-like dan pada ngikutin akun sosmedku deh. Tapi aku balikin dulu deh. Entar aku dikira maling lagi. Wih, udah banyak juga nih stok fotoku dengan barang-barang yang mewah. Hahaha. Udahlah, mending aku langsung pulang aja. Terus semua fotoku juga aku posting deh. Keesokan paginya, Nyenyak banget deh tidurku semalam. Badanku jadi seger lagi. Loh, ini kok si Doni udah nelpon aku aja sih? Coba deh aku angkat. Halo Don, ada apa toh? Pagi-pagi gini udah nelpon aja. Ren, kok bisa sih pengikut kamu jadi naik drastis banget? Mana semua postingan kamu itu banyak banget yang like lagi. Aku tuh kaget banget lihat postingan kamu yang mewah-mewah itu. Aku nggak nyangka deh ternyata selama ini kamu tuh orang kaya ya. Hah? Beneran apa? Kalau pengikutku naik gara-gara postinganku itu? Coba deh aku cek. Ren, kok malah diem aja sih? Sorry Don. Nanti aku telepon lagi ya. Aku patiin dulu teleponnya. Ada sedikit urusan soalnya. Wah, gila. Ternyata bener loh. Semua postinganku penontonnya banyak banget. Dan yang nge-like juga nggak sedikit. Dan yang bikin aku seneng banget tuh pengikutku loh. Nambah drastis banget. Hahaha. Nggak sia-sia deh kemarin aku numpang foto-foto di mall. Mana tadi si Doni sampai ngira kalau aku tuh beneran orang kaya. Duh, seneng banget deh rasanya. Apa aku terusin aja ya ideku ini? Pasti deh, dalam waktu sekejap aku bisa jadi selebritas terkenal. Duh, enak banget ya. Sekarang aku jadi selebriti terkenal yang aku mau. Mana semua orang jadi baik ke aku. Dan yang paling enak tuh, aku dapat endorse dan dapat uang banyak. Hahaha. Padahal mah semua postingan aku itu bohong. Aslinya mah aku cuma pinjem barang-barang di mall buat foto-foto doang. Hahaha. Duh, kenapa ya? Nggak dari dulu aja sih aku ngelakuin ini. Tapi nggak apa-apa deh. Yang penting kan sekarang semua keinginanku udah tercapai. Aku udah jadi selebriti, terus nggak diremehin orang lagi. Dan pastinya aku dapat uang hasil endorsan. Duh, aku sampai lupa lagi kalau aku ada MK hari ini. Aslinya males banget deh mau kuliah. Tapi nggak apa-apa deng. Kan di kampus banyak yang ngefans dan minta tanda tangan ke aku. Hahaha. Duh, astagfirullah. Kok tiba-tiba mukaku rasanya panas banget ya? Mana gatel lagi. Mukaku nih kenapa sih? Coba deh aku lihat di cermin. Ya ampun, mukaku kok jadi jelek gini sih? Jadi merah banget dan banyak bentol-bentolnya. Duh, kalau kayak gini aku bakal malu banget nih buat kuliah. Apa aku bolos aja ya hari ini? Tinggal izin aja sama dosen. Gak mungkin kan mereka gak ngizinin seorang selebriti kayak aku. Hahaha. Mending aku langsung ke rumah sakit aja deh. Aku gak mau kalau mukaku kayak gini terus-terusan. Padahal kan aku belum lama jadi selebriti. Tapi kok udah sial kayak gini sih? Semoga aja deh nanti dokternya bisa ngobatin mukaku. Dan mukaku bisa seperti sedia kala lagi. Tapi kalau aku ke rumah sakit biasa kayaknya bakal lama deh penyembuhannya. Apa aku ke dokter khusus kecantikan aja ya? Wah, boleh juga sih. Bentar. Tapi kok tiba-tiba HP ku banyak banget ya notifnya? Loh, kok semua orang pada tahu sih kalau aku tuh cuma pura-pura kaya? Mereka tahu dari mana sih? Padahal aku kan udah mulai punya uang dari endorsan. Oh, ternyata si Doni yang nyebarin. Dasar teman kurang ngajar. Dia ada masalah apa sih sama aku? Kok bisa-bisanya dia sampai setega itu? Apa coba alasan dia ngebongkar semuanya? Padahal pas itu kayaknya dia percaya deh kalau aku tuh beneran kaya. Dia tahu dari mana sih? Coba deh aku cari tahu. Halo Don. Maksud kamu apa sih Don? Nyebarin berita kalau aku tuh pura-pura kaya biar bisa jadi selebriti? Loh, bukannya itu fakta ya? Kamu tuh terlalu ngebet ya jadi selebriti sampai sengaja pura-pura kaya. Padahal mah aslinya kamu itu cuma numpang foto kan di mall. Kamu tahu dari mana?
Duh, kalau cuma hal yang kayak gitu mah gampang buat aku nyari tahu. Aku kan udah paham sama latar belakang keluarga kamu. Kamu tuh kenapa sih, Don? Ada masalah apa sih sebenarnya sama aku? Kita loh temenan. Kok kamu sampai setega itu sih mau jatuhin aku? Padahal aku tuh ya udah mulai dapat banyak uang loh dari endorsan dan juga udah jadi selebriti terkenal. Nah, justru itu Ren, aku tuh sebagai teman kamu itu nggak mau kamu itu terjerumus ke dalam hal yang salah. Sebenarnya aku tuh sempat dititipin sama kedua orang tua kamu sebelum mereka itu meninggoy. Mereka itu pengen kalau kamu tuh hidupnya terarah. Jadi setelah aku tuh tahu kebenarannya, aku tuh nggak bisa tinggal diam dong. Apalagi yang kamu bohongin itu seluruh pengguna media sosial. Ngeri tuh. Itu nggak baik loh Ren. Maaf ya, bukannya aku tuh mau menjatuhkan kamu. Tutup dulu deh teleponnya. Yes, apa-apaan sih si Doni ini? Gak jelas banget deh jadi orang. Padahal aku tuh udah sesukses ini jadi selebriti di sosmed. Kenapa sih? Tuh orang malah ngacauin. Loh, bentar-bentar. Ini kok akun sosmedku diblokir sih? Ya ampun, ternyata banyak banget akun yang ngelaporin. Astagfirullah, mana rekeningku juga diblokir. Kok bisa sih? Mana semua uangku ada di situ lagi. Duh, gimana nih? Aku kan gak pegang cash sama sekali. Kan uangku semuanya aku masukin ke rekening. Rekeningku sekarang keblokir dan gak bisa dibuka. Matilah aku. Sejak saat itu Rena pun jadi gelandangan. Ia juga dikeluarkan dari kampusnya karena skandal penipuan di sosial media.